Iya. Kalau nggak gini kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar sahabat Medi? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam Anjau Silau. Masih di suasana aku isolasi di rumah sakit karena pandemi Covid. Jadi ini adalah tanggal 28 di bulan Juni 2021. Saya masuk rumah sakit di tanggal 25. Jadi 25, 26, 27, 28 hari ketiga saya di rumah sakit. Nah, hari ini saya mau ngebahas satu tema tentang biasa isolasi di rumah sakit yang selama ini orang menganggap kalau isolasi di rumah sakit itu sesuatu yang menyeramkan gitu ya, yang menakutkan, yang kayak memisahkan keluarga gitu, kayak keluarga nggak diurus dan lain-lain. Sebenarnya banyak hal. Jadi kenapa saya angkat ini? Jadi ibu dari istri Kepala RRI Bandar Lampung, Ibu Penny Joko Purnomo, beliau chat sama saya dan dia ke pasar, kelangganannya di tukang ayam gitu. Terus ternyata adiknya pedagang ayam itu terkena Covid dan harus dibawa ke rumah sakit gitu. Terus dia tuh nangis-nangis. Ibu itu nangis, adiknya dibawa ke rumah sakit. Jadi terkesan bahwa di rumah sakit itu nanti takut nggak keurus dan lain-lain. Hai guys, itu salah. Jadi gini, kenapa aku kembalikan ke aku dulu ya. Kenapa aku milih isolasi di rumah sakit? Yang pertama, jadi aku pas PCR, hasil dari PCR ku itu CT-nya adalah 14,48. Nih, aku liatin. CT-nya 14,48. Yang ternyata itu adalah virus di badan saya itu cukup banyak dan sangat menularkan. Nah, itulah yang menjadi alasan saya kenapa di aku milih isolasi di rumah sakit. Sebenarnya secara jujur awalnya ada momok ketakutan ke diri saya gitu. Ketakutan, aku nih bakal diurus nggak sih di rumah sakit gitu, kira-kira gimana. Ngebayangin namanya isolasi gitu kan, kita di ruangan sendiri, nggak boleh kontak dengan siapapun gitu. Awalnya aku ketakutan seperti itu, tapi bismillah, dengan niat aku sembuh, aku akhirnya ngambil keputusan untuk isolasi di rumah sakit. Tujuanku yang pertama karena informasi dari CT yang aku dapat hasil PCR itu sangat menularkan. Jadi aku nggak menularin ke keluarga, ke anak, ke istri, ke mertua, ke teman-teman dan lain-lain. Jadi aku pilih ke rumah sakit. Aku pikir di rumah sakit itu lebih nyaman gitu. Kemudian yang kedua, saya kan awam banget nih sama yang namanya virus corona. Selama ini kan kita taunya prokes aja, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, minum vitamin dan lain-lain. Tapi untuk hal-hal yang sudah terkena penyakit COVID ini, saya kan nggak tahu gitu, blank banget, nggak tahu apa-apa. Kemudian aku pikir bahwa kalau di rumah sakit aku pasti diurusin sama perawat, aku ada tenaga kesehatan, ada dokter dan lain-lain. Kalaupun ada apa-apa mereka akan urus kita gitu. Dan yang terakhir, aku pikir lebih nyaman karena karena toh punya BPJS dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu ngeluarin uang untuk bayar rumah sakit. Nah, yang pertama ingin aku bahas adalah prosedurnya dulu. Gimana caranya kalau misalkan kita kena Covid kemudian tapi kita mau dirawat di rumah sakit. Kemarin setelah aku mengambil keputusan di hari Jumat 25 Juni itu untuk dirawat di rumah sakit, aku langsung berangkat ke rumah sakit Airan Raya di Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan. Kenapa aku pilih Airan? Yang pertama, kebetulan ada teman aku yang memang udah kena Covid duluan masuk sini dan dia rekomendasiin ke sini. Kemudian yang kedua, yang aku tahu rumah sakit Airan ini adalah rumah sakit rujukan COVID-19 gitu. Kemudian yang ketiga, aku pikir ini rumah sakit baru yang belum terlalu ramai. Akhirnya bismillah aku datang, kemudian aku langsung ke IGD. Di IGD itu aku langsung ngomong bahwa aku positif Covid, terus aku bawa hasil PCR. Kemudian setelah itu aku langsung dipasang infus segala macam di IGD, baru dicariin ruangan, malamnya aku
dapat ruangan. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah jika kita memang positif COVID, kita harus membawa surat hasil rapid test positif kita. Gitu. Kemudian bawa BPJS, bawa KTP dan kartu keluarga. Jangan lupa ini untuk difotokopi dulu. Gitu, karena ada beberapa rumah sakit yang memang meminta untuk fotokopinya. Kemudian setelah datang ya udah kita langsung nanti diurus sama mereka. Nah, kebetulan saya kemarin adalah karena saya kan pertamanya sudah di rumah sakit umum, PCR-nya sudah di rumah sakit umum. Jadi saya harus bawa surat PCR dari rumah sakit umum dan minta rujukan dari puskesmas setempat. Puskesmas setempat berarti saya di Kemiling. Nah, saya harus minta surat itu dari Kemiling untuk rujukan ke Airan. Mungkin prosedurnya seperti itulah. Dan di dalam rumah sakitnya alhamdulillah pelayanannya bagus banget. Dari perawat, kemudian dari makanan, dari dokter. Jadi yang selama ini kita nggak pernah suntik vitamin misalkan. Di sini kita disuntik vitamin, dikasih antibiotik, dikasih paracetamol sesuai dengan keluhan kita. Kalau aku keluhannya kemarin cuma batuk dan penciuman, nggak ada penciuman sama sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang udah tuh aku nyium hand sanitizer aja udah kerasa wanginya, udah ada wanginya gitu. Tuh. Nah, kembali ke topik. Jadi kalau misalkan keluarga kita yang kena COVID, kemudian kita ambil keputusan untuk isolasi di rumah sakit, menurut aku adalah pilihan yang tepat dengan cara kita lihat dulu kalau hasil PCR-nya CT-nya itu di bawah 25, lebih baik dirawat di rumah sakit aja karena di sini kan steril tempatnya gitu. Artinya kita di ruangan sendiri, seperti saya ini ruangan sendiri, ketimbang di rumah kan pasti ada keluarga gitu. Dan nggak usah takut nggak diurus, yakin aja bahwa pihak rumah sakit juga mereka akan mengurus kita karena itu menjadi satu tanggung jawab dari mereka. Jadi nggak usah momok bahwa kalau di rumah sakit gue nggak diurus nih, takut nggak diurus. Nggak usah berpikir gitu, kita berpikir positif aja. Keluarganya apalagi, jadi jangan ditangis-tangisin. Jujur keluarga aku aja kemarin pas aku mau masuk rumah sakit mereka nangis. Istriku nangis, video call kan, kebetulan video call, istriku nangis, ibuku nangis. Kataku, ngapain nangis, nggak usah nangis gitu. Tapi setelah kesini pas video call, kamu kok nambah putih loh, nambah gemuk gitu mereka bilang. Ya gimana nggak gemuk, kerjanya makan doang di sini gitu. Dan memang orang terkena corona itu kan harus happy gitu, nggak boleh sedih, harus seneng. Pikiran tuh kita bawa seneng aja gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman memilih untuk isolasi di rumah sakit, keluarganya tolong diingetin, keluarganya tolong dikasih tahu, santai aja, didoain aja cepat sembuh, jangan nangis-nangis, bahwa di rumah sakit pun kita diurusin, nggak mungkin akan didiemin aja. Kita bakal diurusin sama pihak rumah sakit, perawatnya ngecek terus, nanya ada keluhan apa gitu. Mereka akan ngecek tekanan darah kita dan akan menyuntikkan vitamin, akan ganti infus dan lain-lain. Jadi fun. Kelebihannya kalau kita isolasi di rumah sakit, kelebihannya kita diperhatikan, vitamin kita, makanan kita juga terjaga gitu kan. Artinya asupan gizi juga mungkin ada perhitungan dari mereka. Kemudian negatifnya, kurangnya adalah kadang bete. Ya nggak sih, kadang bete, kadang bad mood karena jenuh dong. Bayangin seharian di dalam kamar misalkan, kalau kita nggak ada aktivitas kan bisa stres gitu. Boleh keluar, tapi ke ruang tunggu aja, ruang tunggu isolasi, nggak boleh keluar kemana-mana. Dan ngobrolnya pun sama sesama korban COVID gitu, sama-sama ini ngobrol, sharing, saling menguatkan. Kita gitu kerjaannya, ngobrol sama teman-teman sesama yang kena COVID, kita ngobrol, saling nguatin, cerita, ngalor ngidul. Seneng punya keluarga baru dan kalau udah sama-sama kena COVID tuh kayak keluarga gitu, kayak ketemu keluarga kan, karena selama ini kan jarang ketemu keluarga, nggak bisa ketemu keluarga kita siapa yang mereka gitu, sesama penyintas atau sesama yang kena COVID. Kemudian juga tenaga kesehatan pun selalu nguatin kita, sabar, kuat gitu, mereka langsung selalu menghibur kita. Aku kayak tadi aku ngomong, Mbak, Bu, aku selalu ngomong Mbak, Bu ya, Mbak, aku ngomong mereka karena masih muda-muda, Mbak, aku bosen gitu, aku pengen cepet pulang. Terus dia ngomong, ya Mas, saya juga pengen Masnya cepet pulang, kata mereka. Jadi mereka ngehibur-ngehibur gitu juga sih. Jadi
apa namanya, hal-hal yang begitu itu menghibur, hal-hal yang begitu itu sangat diperlukan oleh teman-teman yang lagi kena COVID gitu. Jadi jangan ragu-ragu sih untuk menghubungin mereka. Ada teman yang lagi kena COVID, jangan aduh takut ngeganggu mereka, nggak sih, nggak usah. Pede aja, jojok aja, yang penting kasih support ke mereka, teman-teman yang kena COVID, agar mereka bisa tetap move, biar mereka tetap up semangat, supaya imun mereka tetap naik. Karena penyakit COVID ini selain obat-obat medis, yang paling berpengaruh juga adalah obat psikis gitu. Jadi mereka jangan malah ditendang, kenapa sih kok lu COVID, kena di mana sih lu, makanya jangan terlalu banyak aktivitas gini-gini. Itu ngapain nanyain begitu, itu nggak penting. Yang sekarang penting adalah kasih support mereka, kasih kekuatan mereka. Lu pasti bisa, lu pasti kuat. Nah itu yang dibutuhkan, bukan yang justru ngejas. Lu ngapa kok kena COVID, kena di mana lu, ngeri amat sih temenan sama lu. Itu ngapain hal-hal yang begitu gitu ya. Oke teman-teman, semangat yang masih sehat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu hal penting, minum vitamin gitu. Dan kalau misalkan kita pilek atau apa, jangan langsung berpikir bahwa itu COVID, enggak juga gitu, enggak juga. Jadi ada tanda-tanda lain yang nunjukin kalau kita itu COVID gitu. Oke, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dadah.